ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Selamat datang di channel Sinau Bareng Abah dalam program Ngaji Kitab Bulughul Maram volume kedua. Sebuah ruang belajar sederhana untuk sama-sama melakukan murojaah, mudarosah, bersama-sama mendekatkan diri kepada ilmu, bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga ada upaya untuk memperbaiki hati, memperbagus adab, menenangkan jiwa, dan tentu menyempurnakan iman dan takwa kita. Dan untuk para sahabat yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, channel Sinau Bareng Abah ini, izinkan saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang di majelis ilmu sederhana ini. Di sini kita akan belajar bersama, sharing, bukan maksud hati untuk menggurui, tidak, tetapi dalam rangka tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Kita memang kemas kajian ini dengan santai tetapi serius, pelan tetapi fokus. Karena ilmu bukan hanya tentang cepat selesai atau cepat memahami ya, tetapi tentang bagaimana ilmu itu mampu mengubah cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap, bahkan membentuk mindset, membentuk bagaimana konsep dan cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Dalam dunia pendidikan modern hari ini, para ahli memperkenalkan istilah lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Belajar itu enggak ada waktu, enggak ada batasan tempat, apalagi batasan usia, enggak ada. Namun para pakar pendidikan juga memperkenalkan istilah transformative learning, pembelajaran yang mengubah. Karena ilmu sejatinya bukan hanya memenuhi kepala dengan informasi, dengan teori, bukan, tetapi membentuk kepribadian dan memperbaiki kehidupan. Sahabat sekalian, baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit banyak berkenalan dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Salah satu maestro ya yang ada di abad 9, yang telah mewariskan, subhanallah, karya besar yang sampai saat ini masih tetap menjadi pedoman umat Islam.
sebuah kitab hadis yang sangat luar biasa, ringkas tetapi padat, singkat ya tetapi mendalam. Itu Bulughul Maram. Dan yang terpenting lagi, tetap menjadi rujukan umat Islam dimanapun sampai saat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis demi hadis, para sahabat, penting bagi kita untuk melihat terlebih dahulu gambaran besar dari bagian akhir kitab Bulughul Maram ini. Ini kemarin sudah kita perkenalkan ya, yaitu kitab Al-Jami'. Dan jujur saja, ini memang salah satu bagian yang sangat indah, sangat menarik, dan sangat menyentuh akar kehidupan manusia. Kenapa? Karena pada bagian awal kitab Bulughul Maram, pembahasan lebih fokus pada ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih. Ya, mulai dari bab toharoh, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, pernikahan, jinayat, jihad, dan seterusnya. Itu sudah dibahas di bagian awal. Tetapi ketika sampai pada kitab Al-Jami', nuansa pembahasannya itu langsung berubah. Iya. Jadi Ibnu Hajar itu seakan-akan mengajak kita masuk lebih dalam, menyelami jiwa dan batin manusia. Jadi tidak hanya membahas apa sih yang harus dilakukan? Tidak bahas cuma sekedar itu. Tetapi juga membahas manusia seperti apa toh yang diinginkan oleh Islam itu. Manusia seperti apa yang ingin dibentuk oleh Islam? Pertanyaan itu yang akan dijawab melalui kitab Al-Jami' itu. Dan disinilah keindahan kitab Al-Jami' yang mengisi ruang kosong itu. Karena Islam ternyata tidak hanya mengatur ibadah lahiriah. Enggak. Tetapi juga membina bagian batiniah melalui adab, karakter, ya, emosi, hubungan sosial masyarakat, kebersihan hati, ya, kualitas rohani. Itu semua akan dibahas di bagian akhir kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Al-Jami' itu. Kalau bahasa sederhana saya begini, kitab Al-Jami' adalah pembahasan tentang pembangunan kepribadian seorang muslim. Kata kuncinya itu, pembangunan kepribadian muslim. Nah, kalau kata kuncinya seperti itu, coba kita carikan padanan ya. Dalam katakanlah istilah kontemporer. Ada enggak konsep-konsep modern yang relevan dengan pembangunan kepribadian muslim itu? Ada banyak. Kita sebut sebagiannya ya. Katakan ada istilah spiritual development, pengembangan spiritual. Itu relevan itu. Ada lagi emotional maturity, kedewasaan emosi. Itu juga masuk. Relevan. Moral formation, pembentukan moral. Itu bersinggungan dengan pembangunan kepribadian muslim. Nah, yang umum ini, karakter building, pembangunan karakter.
Ada lagi yang lain, inner healing, pemulihan batin. Ya setidaknya begini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah meskipun kitab ini kitab klasik yang ditulis di abad 9, tetapi tetap relevan dengan modernisasi dan kehidupan saat ini yang kontemporer ini gitu loh. Sehingga tidak basi kalau kita mempelajari kitab Bulughul Maram di zaman yang canggih seperti saat ini, nggak basi. Baik, sahabat sekalian, kalau kita melihat kehidupan manusia modern hari ini ya, ternyata problem terbesar manusia seringkali bukan kurang pintar. Bukan. Sudah banyak orang pintar, malah melimpah ruah. Tetapi problem terbesar adalah kurang tenang. Iya. Sahabat bisa setuju atau tidak itu ya, kalau saya mengatakan begitu. Kenapa? Ya, manusia di abad sekarang itu kurang adab, kurang akhlak, kurang moral, kurang beretika, kurang empati, kurang simpati, nggak mampu mengendalikan diri. Iya sih, teknologi makin maju, iya. Tetapi manusianya semakin mudah marah, terpancing emosi. Media sosial semakin ramai. Tetapi ini, hati manusia justru semakin terasa sepi. Koneksi digital makin luas. Kita duduk di sini nih. Kita bisa nyambung ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, ya, termasuk ke luar negeri. Dengan teknologi bisa kita koneksi. Tetapi yang paradok, hubungan antar manusia kok semakin renggang. Itu kan paradoks. Nah, sahabat, dalam kajian sosiologi modern, ini disebut dengan istilah social disconnection, keterputusan sosial. Inilah yang akan diterapi oleh Islam melalui Bulughul Maram itu, khususnya dalam kitab Al-Jami'. Kita juga mengenal istilah emotional loneliness, kesepian emosional. Nah, inilah yang akan diterapi melalui kitab Bulughul Maram, bagian kitab Al-Jami' itu. Bahkan para peneliti kesehatan mental modern menjelaskan bahwa kesepian sosial hari ini sudah dianggap sebagai silent epidemic, wabah kesunyian. Apalagi itu? Silent epidemic, wabah kesunyian. Hati sunyi, batin sunyi, perasaan sunyi, pikiran sunyi. Padahal kita hidup di tengah keramaian. Manusia terlihat ramai sekali di luar, tapi kosong di dalam. Nah, para sahabat, menariknya kitab Al-Jami' justru hadir membahas hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia modern. Pembinaan adab, perbaikan hubungan sosial, pengendalian diri, pembersihan hati, pembangunan akhlak, termasuk ketenangan jiwa. Padahal hari ini dunia modern sedang sibuk membahas emotional intelligence, kecerdasan emosi. Wah, ini di mana-mana diseminarkan. Menjadi isu nasional, bahkan internasional.
Dunia modern sibuk membahas self-regulation, pengendalian diri. Di mana-mana. Ada lagi istilah resilience, daya tahan mental. Ini juga menjadi isu di mana-mana. Well-being, kesejahteraan psikologis, mindfulness, kesadaran penuh. Itu kata-kata yang sudah penuh di pasar pendidikan, di dunia pendidikan, di dunia pendidikan, di sosial media, dikemas dalam bentuk seminar lah, dalam bentuk apalah. Nah, sementara Islam telah lebih dahulu meletakkan fondasi semua itu melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang terkadang kita lupakan para sahabat. Baik, kita lebih masuk ke dalam ya sekarang. Coba kita bedah struktur besar kitab Al-Jami'. Kita coba lihat isinya, dalamannya seperti apa sih. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kitab Al-Jami' itu terdiri dari 6 bab. Dari 6 pembahasan besar. Coba kita kenalan satu persatu. Ada namanya Babul Adab. Ini yang pertama. Kalau merujuk ke buku saya, buku yang ada di tangan saya ini, Babul Adab nanti dimulai dari hadis nomor 1467 berakhir di nomor hadis 1482. Ada 16 hadis di bab Al-Adab itu. Lumayan 16 hadis. Oke, kita tidak masuk ke hadisnya. Kita ini ingin gambaran luarnya dulu. Supaya sebelum, meskipun kita belum masuk ke dalam, tetapi kalau kita sudah mengenal luarnya, itu insya Allah masuk ke dalam nanti lebih enak. Ini bab yang pertama, Babul Adab. Ada 16 hadis. Baik, kita lihat setelah bab adab, ada bab Al-Bir Wassilah. Al-Bir Wassilah. Jadi kalau menurut buku yang saya pegang, ini akan dimulai dari hadis nomor 1483. Nah, sampai 1496. Ada 14 hadis. Kalau yang pertama 16, ini 14, sudah berapa itu? 30 hadis sudah. Dari bab adab, ya gambaran sederhana kalau bab adab ya berarti moralitas, etika, itulah. Kemudian kalau bab Al-Bir Wasilah kan berarti ya kurang lebih tentang hidup bermasyarakat lah. Bagaimana membangun koneksi dan relasi dengan lingkungan. Gambarannya begitu. Baik, nanti akan ada pembahasan sendiri. Kita masuk ke bab Az-Zuhud wal Wara'. Ini yang ketiga. Bab Az-Zuhud wa al-Wara'. Dimulai dari hadis nomor 1497 berakhir di hadis nomor 1507. Ada 11 hadis. 30 tambah 11 berapa? 41. Nah. Oke. Kalau zuhud wara' ya ringkasnya ya pokoknya berbicara tentang bagaimana hati, jiwa, batin harus dikendalikan supaya tidak diperbudak oleh harta benda, oleh dunia. Katakanlah begitu sederhananya. Masuk bab yang keempat, bab at-tarhib
min masawi al-akhlaq. Ini pembicaraannya adalah warning ya, memberikan warning, teguran, menakut-nakuti sifatnya. Menakut-nakuti dengan adanya akhlak-akhlak yang buruk, akhlak sayyi'ah. Tentu dalam diri kita ada power yang negatif. Nah, itu adalah akhlak yang buruk itu. Nah, bagaimana kita dibentengi, diselamatkan dari akhlak-akhlak tercela itu. Itu ada pembahasannya di bab yang keempat ini. At-tarhib min masawi al-akhlaq. Sederhananya kalau bab yang keempat ini kan kalau dalam dunia tasawuf ada istilah takhalli, mengosongkan jiwa ini, hati ini, batin ini harus dikosongkan dari sampah, dari penyakit hati, dari sifat yang buruk, dari toksik, harus dibersihkan dulu. Nah, mulai nomor hadis 1508 sampai 1547. Ada 40 hadis. 41 ditambah 40 sudah berapa itu? 81. Udah banyak itu. Oke. Apa berikutnya? Bab yang kelima. At-targhib fi makarimil akhlaq. Motivasi agar memiliki akhlak mulia. Nah, kalau tadi pengosongan jiwa, sekarang pengisian. Setelah penyakit-penyakit hati dibuang semua, kosong hatinya, diisi dengan yang baik. Ini kalau dalam tasawuf berarti tahalli, menghias diri dengan akhlak yang karimah. Nah, di sini ada 19 hadis dari nomor 1548 sampai 1566. Dihitung para sahabat, 81 ditambah 19 berapa? 100 hadis. Banyak itu. Oke. Nah, Kitabul Jami' ditutup dengan bagian bab az-zikr wa du'a. Zikir dan doa. Ini mulai hadis nomor 1567 sampai 1597. 31 hadis. 131 hadis sahabat. Jadi kitab Al-Jami' itu bukan kecil, besar loh. 130 hadis. Mulai bab adab, al-bir wasilah, zuhud dan warok. Kemudian akhlak buruk, akhlak baik, ditutup dengan zikir dan doa. Total 131 hadis. Sahabat, itu konten, isi dari kitab Al-Jami' yang akan kita jadikan kurikulum. Kita akan mempelajari itu di channel ini melalui program ngaji kitab Bulughul Maram itu. Ya, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Kita juga bisa istiqomah untuk melanjutkan niat baik ini dan usaha baik ini. Mohon dukungannya ya para sahabat sekalian, mohon dukungannya agar perjalanan ini, belajar bersama ini bisa betul-betul bermanfaatlah untuk kita semuanya. Minimal dengan belajar ini kita dicatat sebagai dicatat oleh Allah. Saya ulangi, dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang ikut serta berjuang li'ila'i kalimatillah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tentu saya nggak bisa jalan sendiri tanpa dukungan para sahabat semua. Dan sahabat, kalau kita perhatikan
susunan yang ada di kitab Al-Jami' mulai dari bab 1 sampai bab 6 itu susunannya sangat indah banget. Sahabat bisa merasakan gak ya? Ayo saya tunjukkan. 6 bab itu kan berarti mulai dari pembentukan adab, setelah pribadi-pribadi, person-person itu dibentuk adabnya, kemudian masuk ke dalam hubungan sosial. Berarti apa? Hidup nyata, berbaur dengan masyarakat, mewarnai, harmonis dengan lingkungan. Ya toh? Setelah itu masuk ke tahap yang ketiga, pengendalian diri. Artinya apa? Meski sudah punya adab, lalu bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ingat, dunia itu menipu, maka harus ada kendali. Kendalinya apa? Zuhud dan warok tadi itu. Jadi tampak indah banget sebenarnya. Sahabat, setelah itu kita lihat, setelah pengendalian diri, ada peringatan tentang akhlak yang buruk. Ya, kalau kita bergesekan dengan orang lain, dengan masyarakat luas, kemudian berbeda sifat, berbeda perilaku, lalu berbenturan dengan dunia, berbagai kepentingan ada di situ, tentu tak jarang membuat ada ketimpangan-ketimpangan, gesekan-gesekan, ketidakcocokan. Nah, di sini penting diperingatkan agar tidak muncul akhlak yang buruk. Setelah itu apa? Dimotivasi juga untuk berpegang teguh pada akhlak yang mulia di bab yang kelima. Dan menariknya di akhir ditutup dengan zikir dan doa. Apa artinya para sahabat? Coba pelan-pelan ya. Saya berharap para sahabat ikut mencermati, merenungkan, mengikuti dengan hati ya. Supaya bisa nangkap insight-nya. Bagi saya, seolah-olah susunan bab demi bab ini, Ibnu Hajar ingin mengajarkan kepada kita begini. Seorang muslim tidak cukup hanya memahami hukum, tetapi juga harus membangun hati, akhlak, dan relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berzikir, berarti dia sedang menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Begitupun ketika manusia sedang berdoa, sebenarnya dia sedang memproklamirkan dirinya bahwa dia itu lemah, tidak berdaya. Penting itu, karena bagaimanapun manusia butuh tempat bersandar. Karena manusia itu terbatas, makhluk yang lemah. Di ujung-ujungnya, ketika nanti jatuh, harus ada siapa yang menolong. Nah, itu Allah. Nah, kita berkomunikasi secara personal itu melalui zikir dan doa. Kira-kira sahabat bisa nangkap gak insight-nya itu? Nah, itu indah kan berarti ya. Ini yang sering saya katakan, ulama dulu itu membuat buku itu bukan asal-asalan, tetapi ada filosofinya, ada ruh. Nah, ruh ini, kita ini sekarang sedang berkenalan dulu dengan filosofinya dulu, mengenal ruh buku ini itu apa, sebelum kita masuk ke dalam tadi itu. Bisa ditangkap ya, sahabat ya. Baik, sahabat sekalian. Dan mungkin inilah yang sangat dibutuhkan manusia hari ini. Kitab Al-Jami ini. Karena dunia semakin cepat. Tetapi meskipun dunia makin cepat,
hati manusia semakin cepat lelah juga. Informasi semakin banyak, tetapi hikmahnya makin sedikit. Orang-orang tua, guru-guru kita dulu tuh pernah menasihatkan, sekarang tuh ilmu mudah diraih, tetapi kata beliau, berkahnya hilang. Coba tuh. Tentu nasihat orang-orang tua itu tidak asal nasihat ya. Teknologi makin canggih iya, tapi akhlak hilang. Maka semoga melalui program ini, ngaji kitab Bulughul Maram, khususnya bagian akhir kitab Al-Jami ini, mudah-mudahan kita bisa saling memperbaiki diri, membenahi hati, memperbagus akhlak, ya. Kemudian pandai membuka dan menutup mulut kita punya moral dalam berbicara, kita harmonis dalam kehidupan sehari-hari, punya hubungan sosial masyarakat yang harmonis, relasi ya yang juga harmonis, dan yang tidak kalah pentingnya punya kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, nah, setidaknya sampai di sini kita sudah mulai mengenal apa itu kitab Al-Jami. Ya, memang tujuannya adalah kita harus kenal dulu sebelum kita menyelam ke dalam hadis-hadis itu satu persatu. Kita harus kenalan dulu. Ibarat kita mau beli produk, kita kan harus tahu produk itu apa, bahannya apa, gunanya apa, kualitasnya seperti apa. Kalau saya beli, manfaatnya apa, dampaknya apa, kan begitu. Nah, dengan uraian tadi ini, mudah-mudahan kita semuanya sudah tahu, punya gambaran agak terang bagaimana sih kitab Al-Jami itu sebenarnya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, manusia sejatinya tidak hanya butuh ilmu, tidak hanya butuh pengetahuan, tidak hanya butuh informasi sehingga dia bisa pintar, enggak. Tetapi juga butuh ilmu, pengetahuan, informasi yang bisa membuat tenang, bijak, dewasa, dan damai, lemah lembut dalam kehidupan. Itu yang jauh lebih dibutuhkan manusia. Para sahabat, mudah-mudahan uraian ini tadi bisa dipahami, bisa membentuk paradigma dalam diri kita dalam memandang kitab Al-Jami yang akan kita kaji di channel ini. Semakin cepat dunia berjalan, semakin manusia membutuhkan ilmu yang menenangkan hati. Dan salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah lahirnya adab, akhlak, ketenangan, dan yang pasti kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mudah-mudahan semuanya bisa diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya, di kesempatan di next time, di kesempatan berikutnya. Doa mendoakan ya para sahabat supaya kita semuanya sehat walafiat, dan tentu jangan lupa dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan program ini bisa berjalan baik. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.